Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas built-in directive atau direktif bawaannya Angular. Built-in atribut direktif pada Angular ada ng-class, ng-style, dan ng-model, yang mana semuanya sudah pernah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat custom atribut direktif pada Angular. Seperti kita ketahui, fungsi daripada atribut direktif yaitu untuk merubah tampilan maupun behavior atau perilaku dari suatu DOM dan juga Angular komponen. Baik, pada contoh kali ini kita akan membuat direktif dengan nama highlight yang mana akan berfungsi untuk mengganti background color atau warna background pada suatu elemen. Pertama, kita akan melakukan generate direktif menggunakan komen daripada Angular CLI. Oke, saya akan menggunakan project sebelumnya yang mana ini dari branch master. Kita akan generate menggunakan komen ng generate direktif. Kemudian ini nama direktifnya. Kita akan beri nama highlight. Oke. Dengan komen ini, CLI akan membuat beberapa file berikut, yaitu ada untuk file unit testing, kemudian highlight.directive.ts yang mana ini file untuk direktifnya. Kemudian direktif ini akan dideklarasikan di app module di sini. Sebelumnya kita akan coba lihat file bawaan daripada direktif yang kita buat menggunakan Angular CLI. Nah, defaultnya yaitu seperti ini, yang mana di sini ada direktif dekorator yang mana diimport dari Angular Core, dan di dalamnya ada selector yang mana kita bisa gunakan untuk mengaplikasikan direktif ini. Nama selektornya di sini adalah app highlight, yang mana ini adalah format daripada Angular, yang mana kita declare-nya dengan nama highlight. Pada selektornya ini akan otomatis ditambahkan app seperti ini. Nah, pada app highlight ini kita akan tambahkan pada konstruktor, yaitu dia menerima elemen, yaitu elemen ref, yang mana kita import dari Angular Core, dan di sini kita akan rubah elemen tersebut kita bisa gunakan elemen native element, kemudian ada style, kemudian background, color, misalnya kita buat yellow seperti ini. Kemudian kita bisa mencobanya pada app-component.html. Oke, ini saya komen terlebih dahulu. Sini kita bisa tambahkan elemen paragraf atau B. Sekarang kita kasih tulisan highlight me.
Kemudian di elemen P ini kita gunakan direktifnya, yaitu menggunakan selektornya, yaitu app highlight seperti ini. Kita coba save, coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Terus 4200. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya. Elemen P yang ada di app component ini mempunyai background color yaitu yellow atau kuning, seperti yang kita declare atau kita deklarasikan di direktif di highlight direktif. Kalau kita rubah warnanya, ini akan berubah juga. Bisa teman-teman lihat. Dan mungkin kita bisa coba bedakan. Kalau di sini kita tidak menambahkan app highlight directive, harusnya elemen P ini tidak akan mempunyai background color. Nah, bisa teman-teman lihat di elemen yang kedua ini tidak mempunyai background color karena tidak kita define di sini. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan perubahan warna pada highlight directive ini berdasarkan mouse event, yaitu ketika user mengarahkan pointer mouse-nya. Caranya yaitu pada highlight directive kita akan membuat 3 function. Pertama yaitu on mouse enter, kemudian on mouse lift, kemudian ada highlight. Yang mana on mouse enter ini akan kita gunakan untuk mendeteksi apakah user mengarahkan pointer mouse-nya, sedangkan on mouse lift ini akan kita gunakan saat user tidak mengarahkan pointer mouse-nya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan host listener decorator, yang mana akan kita import dari Angular Core host listener seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan on mouse enter host listener. Kemudian di sini kita bisa kita bisa declare event name-nya, yaitu mouse enter. Kita tambahkan juga di on mouse lift host listener mouse lift seperti ini. Nah, sedangkan di function highlight ini kita akan rubah, kita akan pindah set color yang ada di konstruktor ke function highlight di sini. Kemudian di sini menerima parameter dengan nama color di string. Kemudian di sini kita rubah ini dari parameter seperti ini. Nah, dengan ini si highlight ini akan kita panggil di dari kedua function ini, yaitu on mouse enter dan on mouse lift. Kita bisa gunakan this highlight. Misalkan di sini kita set warnanya yellow, yaitu ketika user mengarahkan
pointer mouse-nya, kita akan merubah warnanya menjadi yellow, sedangkan saat user tidak mengarahkan mouse-nya, kita set ke kosong seperti ini. Oke, bisa kita save. Dan kita lihat hasilnya. Sebelumnya di sini tidak ada warna background, dan coba kalau kita arahkan pointer mouse-nya, kita lihat background colornya berubah menjadi yellow. Kalau kita tidak arahkan ke sini, dia akan kembali ke kosong sesuai yang kita declare di sini. Selanjutnya, kita akan mencoba set warnanya berdasarkan nilai yang dinamis. Kita akan tambahkan add highlight atau highlight directive ini dengan input dekorator, yang mana ini adalah property binding. Oke, di sini kita tambahkan highlight, default value-nya kosong, dan di sini kita gunakan input dekorator. Kita import dulu dari Angular Core, input seperti ini. Nah, dengan input dekorator ini artinya kita akan mendefine di highlight ini menggunakan property binding. Nah, jika teman-teman belum mengerti apa itu property binding, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan atribut color pada app-component.ts. Di sini kita tambahkan color, kita gunakan yellow. Kemudian di app-component.html kita gunakan property binding, yaitu menggunakan tanda kurung siku sama dengan, nah di sini kita gunakan atribut color, yang artinya kita menerapkan highlight directive ini dan value-nya kita bind menggunakan property binding, yaitu color, yang mana atribut color ini kita dapat dari app-component.ts. Kemudian kita akan rubah di highlight directive, yang mana di sini ketika event on mouse enter-nya tadinya akan men-set background color-nya ke yellow, kita ganti menggunakan elemen property app highlight seperti ini. Kemudian bisa kita kasih kondisi kalau app highlight-nya kosong, misalkan kita kasih warna red, karena waktu pertama kali app highlight-nya yaitu kosong ya. Kita bisa coba save, kita bisa lihat hasilnya. Di sini app highlight-nya berwarna, ketika kita arahkan mouse-nya ini akan berwarna kuning, yaitu dari sini. Nah, kalau di sini kita hapus, misalkan color ini menjadi kosong, harusnya ini akan menjadi berwarna merah. Bisa kita lihat ya. Jadi value dari app highlight ini kita dapat dari sini, dari atribut color, yang mana menggunakan property binding. Selanjutnya kita akan menerapkan perubahan warna berdasarkan user input.
yang mana kita akan coba menggunakan radio button. Seperti ini. Nah, pada setiap elemen input atau elemen radio button kita akan tambahkan function atau event binding, yang mana saat dia diklik dia akan merubah atribut color yang ada pada app komponen ini dengan warna berikut. Ketika dia diklik yang green dia akan menjadi light green, kalau yellow dia menjadi yellow, ketika cyan dia akan menjadi cyan, seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa save dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, waktu pertama kali di sini dia akan merah karena ini didapat dari warna default atau ketika app highlightnya kosong. Kemudian kalau kita di sini klik di radio yang green, kita bisa lihat dia akan menjadi warna hijau karena value dari atribut color yang ada di sini ini sudah berubah, yang tadinya kosong menjadi light green. Nah, di sini di event on click-nya si radio button. Nah, kalau di sini kita pilih yellow, kemudian kita highlight, dia akan menjadi yellow, dan cyan dia akan menjadi warna cyan. Kalau dia kosong, ketika refresh dia akan menjadi merah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan properti lain pada highlight directive yang akan kita beri nama default color, yang mana ini akan kita gunakan sebagai warna default jika properti colornya belum didefinisikan. Jadi di sini kita tambahkan satu properti lagi, default color, kemudian kita kasih input decorator. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan pada on mouse enter use default color. Artinya jika app highlightnya belum di-define, dia akan mencoba menggunakan default color. Jika default colornya juga belum di-define, dia akan menggunakan red. Nah, kita bisa terapkan ini di app komponen. Coba kita copy, dan di sini kita tambahkan properti default color. Misalkan di sini kita gunakan blue. Dan kita bisa simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, di yang kedua ini dia akan menggunakan default color, yaitu di sini kita define blue. Sedangkan di paragraf yang pertama yang kita tidak define default color, dia akan mempunyai warna merah, yang mana di sini di on mouse enter jika highlight maupun default colornya undefined, dia akan menjadi berwarna merah, seperti ini. Nah, saat teman-teman lihat di sini dia akan berubah sesuai dengan yang kita define di highlight directive ini. Baiklah, sekian untuk tutorial mengenai custom atribut directive. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.